Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Reptiningsih selaku dosen mata kuliah statistika serta teman-teman kelas 12 3C sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di presentasi kelompok kami hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang harusnya beranggotakan 8 orang. Namun di video presentasi ini hanya ada 4 orang, yaitu saya Guru Ardi Laksono, lalu yang kedua ada Rivaldi Lukman, yang ketiga Jensti Pasaribu, dan yang terakhir ada Hilmi Fadil Nur Arifin. Kami mengambil video secara perorangan karena sulit menemukan waktu untuk dapat tag video di tempat yang sama. Jadi harap dimaklum format presentasi kelompok kami agak berbeda dengan kelompok yang sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke materi. Kami dari kelompok 1 akan membahas dispersi dan varian dengan metode dan fraktil, meliputi kuartil, desil, dan persentil. Pertama-tama kita mulai dari pendahuluan. Statistik. Apa sih statistik itu? Jadi, statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Sedangkan statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penataan, penyajian, analis, dan interpretasi data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Menurut Hidayat, Tri, dan kawan-kawan, tahun 2020. Statistika deskriptif adalah statistika yang hanya dapat digunakan untuk menggambarkan dan juga menganalisis kelompok data tanpa disertai dengan penarikan kesimpulan tentang besar mana di antara kelompok yang ada, menurut Hanafiah dan kawan-kawan tahun 2020. Ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya, dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan paling tengah atau pusat, menurut Iqbal Hasan M. tahun 2001. Rata-rata hitung mean. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai rata-rata dari data-data yang ada. Rata-rata hitung dari populasi diberi simbol seperti huruf U kecil, ini disebut mu. Rata-rata hitung dari sampel diberi simbol X dengan strip atas, ini disebut X bar. Sifat-sifat mean. Yang pertama, nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. Kedua, nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh. Yang ketiga, rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Mencari rata-rata hitung secara umum dapat ditentukan dengan rumus rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data per jumlah data. Rata-rata hitung data tunggal. Cara menghitung rata-rata hitung untuk data tunggal adalah jika X1, X2, X3 sampai Xn, jadi N merupakan buah nilai dari variabel X, maka rata-rata hitungnya adalah X bar sama dengan sigma X per N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn per N. Keterangannya adalah X bar sama dengan rata-rata hitung atau mean, X sama dengan wakil data, dan N sama dengan jumlah data. Contoh soalnya sebagai berikut. Hitunglah rata-rata hitung dari nilai-nilai 7, 6, 3, 4, 8, 8. Jadi, X-nya itu sama dengan 7, 6, 3, 4, 8, 8. N yaitu jumlah keseluruhan nilai sama dengan ada 6 angka. Sigma X sama dengan 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 8. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. Di sebelah kanannya ada perhitungan menggunakan Excel. Rata-rata hitung data kelompok. Rata-rata hitung atau mean data kelompok dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode biasa, metode simpangan rata-rata, dan metode coding. Metode yang pertama dengan metode biasa. Di sini ada contoh soal. Tentukan rata-rata hitung dari berat badan 100 mahasiswa Universitas Borobudur tahun 1997. Nah, di sini ada berat badan,
Dan di sebelah kanannya ada banyak mahasiswa disimbolkan dengan F. Apabila telah ditentukan distribusi frekuensi biasa dengan Fi sama dengan frekuensi pada interval kelas ke I, Xi sama dengan titik tengah interval kelas ke I, maka rata-rata hitung atau mean dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F. Sigma F sama dengan N atau jumlah data. Penyelesaian metode biasa. Perhatikan tabel berikut. Di sini telah dibentuk tabel distribusi, di mana sudah ada nilai F kali X. Nilai F kali X itu diperoleh dari mengkalikan nilai F atau frekuensi dengan nilai X. 10 kali 61 sama dengan 610. Nilai X atau titik tengah sendiri diperoleh dari data berat badan. Contohnya, di sini rata-rata berat badan dari 10 mahasiswa tadi adalah 60-62 kg. Nah, nilai tengah dari 60-62 adalah 61. Setelah diperoleh nilai F kali X, lalu jumlahkan nilai frekuensi dan nilai F kali X. Setelah dijumlahkan, maka diperoleh nilai F kali X yaitu 6.718 dan nilai F yaitu 100. Langsung ke rumus rataan X bar. Sigma F kali X per sigma F. Tadi hasil dari F kali X adalah 6.718 per nilai frekuensi yaitu 100. Sama dengan 67,18. Metode yang kedua yaitu metode simpangan rata-rata. Apabila M adalah rata-rata hitung sementara, maka rata-rata hitung dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan M ditambah sigma F kali D per sigma F. Keterangan, M itu adalah rata-rata hitung sementara, biasanya diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesarnya, atau titik tengah kelas modus. D sama dengan X kurangi M. X sama dengan titik tengah interval kelas, dan F frekuensi kelas. Berikut merupakan contoh soal dari metode simpangan rata-rata. Masih menggunakan data sebelumnya, di tabel ini kita mencari nilai F kali D. Pertama-tama, kita cari nilai D-nya. Nilai D diperoleh dari X min M. Nilai X itu adalah titik tengah interval kelas, dan nilai M dari distribusi frekuensi tersebut, titik tengah kelas modus adalah 67. Maka M sama dengan 67. D sama dengan X min M. 61 dikurangi 67, sama dengan min 6. Untuk mendapatkan nilai F kali D, maka F sama dengan 10 dikali min 6, sama dengan minus 60. Begitu juga seterusnya. Setelah nilai yang dicari didapatkan, lalu jumlahkan nilainya. Lalu hasilnya nilai F kali D sama dengan 18, nilai D sama dengan 0, dan nilai F sama dengan 100. Langsung ke rumus. X bar sama dengan M ditambah sigma F kali D per sigma F. X bar sama dengan M-nya 67 ditambah sigma F kali D itu, F kali D nilainya 18 per sigma F yaitu 100. Hasilnya adalah X bar sama dengan 67,18. Metode yang ketiga yaitu metode coding. Metode coding sering digunakan apabila dijumpai nilai-nilai dalam data yang berupa bilangan-bilangan besar. Pada dasarnya, metode ini merupakan penjabaran dari metode simpangan rata-rata dan rumusnya adalah X bar sama dengan M ditambah C dikali sigma F kali U per sigma F. Keterangannya, M sama dengan rata-rata hitung sementara, C sama dengan panjang kelas, U sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya, atau dengan D per C dengan D sama dengan X min M. D per C, D-nya itu sama dengan dari nilai X min M. Di sini adalah contoh metode coding, contoh soal metode coding. Tentukan rata-rata hitung mean dari tabel berikut. Tabelnya masih sama dengan data sebelumnya. Diketahui C sama dengan 62,5 dikurangi 59,5 sama dengan 3. Jadi U sama dengan D per 3. Karena tadi U itu D per C, di sini C-nya sudah diketahui yaitu 3. Dan M sama dengan 67, modusnya 67. Di sini telah dibentuk tabel distribusi, langsung ke rumusnya saja.
X bar sama dengan M ditambah C dikali sigma F kali U per sigma F. X bar sama dengan M67 tadi ditambah C sama dengan 3 dikalikan nilai F kali U yaitu 6 per frekuensi yaitu 100. Hasilnya sama dengan 67,18. Perkenalkan, nama saya Jenestipa Saribu, dan di sini saya akan melanjutkan. Dan selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Median sering pula disebut rata-rata posisi. Median ditulis singkat atau disimbolkan dengan ME atau MD. Sifat-sifat median. Median dipengaruhi oleh banyaknya observasi, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan. Median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki nilai terbuka, kecuali kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Median didefinisikan dan diinterpretasikan. Mencari median dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. 1. Median data tunggal. Median data tunggal dapat dicari dengan pedoman sebagai berikut. 1. Jika jumlah data ganjil, mediannya adalah data yang berada paling tengah. 2. Jika jumlah data genap, mediannya adalah hasil bagi dua data yang berada di tengah dan dapat dirumuskan yang untuk data ganjil, ME sama dengan XN per 2. Dan untuk data genap, median sama dengan XN per 2 ditambah XN tambah 2 per 2 per 2. Atau secara singkat, median dapat ditentukan median sama dengan nilai yang ke 1 per 2 kali N tambah 1. Untuk contoh soal, yang untuk data ganjil, 4, 3, 2, 6, 7, 5, 8. Dan untuk data genap 11, 5, 7, 4, 8, 14, 9, 12. Untuk yang urutan data yang A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah data atau N adalah 7. Median sama dengan X 7 tambah 1 per 2. X sama dengan 4. X4 sama dengan 5. B, yang urutan data genap 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14. Jumlah data atau N adalah 8. Median sama dengan X4 tambah X5 per 2. 8 tambah 9 per 2 sama dengan 8,5. Yang kedua, median data kelompok. Median data kelompok dapat dicari dengan rumus median sama dengan B tambah 1 per 2 dikurang sigma F2 dikali 0 per F median dikali C. Keterangannya, ME sama dengan median, B sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F2 kali 0 sama dengan jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median. C sama dengan panjang interval kelas, FME sama dengan frekuensi kelas median. Di dalam mencari median data kelompok atau distribusi frekuensi, yang perlu dicari terlebih dahulu adalah kelas tempat median berada atau kelas median. Kelas median dapat dicari dengan rumus sigma F2 kali 0 lebih besar atau sama dengan 1 per 2 N. Contoh soal, tentukan median dari distribusi berikut. Dari tabel dapat kita lihat datanya dengan yang pertama diameter pipa 65 sampai 67 untuk frekuensi 2 FK sama dengan 2. Diameter pipa 68 sampai 70 frekuensi sama dengan 5 FK 7. Diameter pipa 71 sampai 73 frekuensi 13 FK 20.
Diameter pipa 77 sampai 79, frekuensi 4, FK sama dengan 38. Diameter pipa 80 sampai 82, frekuensi 2 dan FK 40. Jawab, jumlah frekuensi atau N sama dengan 40 dan 1/2N sama dengan 20. Kelas median adalah sigma F2 kali 0 lebih besar atau sama dengan 1/2N. F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 20 atau lebih besar atau sama dengan 20. Jadi kelas median adalah kelas ketiga. B sama dengan 70,5. Sigma F2 kali 0 sama dengan 7. C sama dengan 3. F median sama dengan 13. ME sama dengan B tambah 1/2 kurang sigma F2 kali 0 per F median dikali C. 70,5 tambah 20 kurang 7/13 kali 3 sama dengan 73,5. Yang selanjutnya modus atau mode. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sering ditulis singkat atau disimbolkan dengan MO. Sejumlah data bisa tidak mempunyai modus. Mempunyai satu modus disebut unimodal, mempunyai dua modus disebut bimodal, atau mempunyai lebih dari dua modus disebut multimodal. Sifat-sifat modus. Dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Modus tidak dipengaruhi oleh bilang-bilangan yang ekstrim dari suatu distribusi. Cara-cara modus dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang modus. Modus yang pertama yaitu modus data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang frekuensinya terbanyak. Contoh soal dari data berikut 1, 4, 7, 8, 9, 9, 11. Modusnya sama dengan 9. Kenapa 9? Ya karena itu tadi angka 9 yang sering muncul, frekuensinya terbanyak, ada 2 biji. Maka modusnya sama dengan 9. Di sebelah kanannya adalah perhitungan dengan menggunakan Excel. Berikut gambarnya. Modus yang kedua yaitu modus data kelompok. Modus data kelompok adalah distribusi frekuensi. Modus hanya dapat diperkirakan nilai yang paling sering muncul akan berada pada kelas yang memiliki frekuensi besar. Kelas yang memiliki frekuensi terbesar disebut kelas modus. Rumus modus data kelompok yaitu MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan nilai C. Keterangan MO itu sama dengan modus, L sama dengan tepi bawah modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan nilai C sama dengan panjang interval kelas. Di sini ada contoh soal dari modus data kelompok. Tentukan modus dari tabel distribusi berikut ini. Berikut tabelnya bisa dilihat dulu. Langsung jawab saja. Diketahui, modus adalah data ketiga. L sama dengan 65,5, D1 sama dengan 32 dikurangi 25, karena nilai D1 adalah selisih dari frekuensi sebelumnya, maka D1 sama dengan 32 dikurangi 25, sama dengan 7. Dan D2 adalah kebalikannya, yaitu selisih dari frekuensi sesudahnya. Maka D2 sama dengan 32 dikurangi 15 sama dengan 17. Dan nilai C yaitu panjang interval kelas sama dengan 3. MO modus, mencari modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan C. L 65,5 ditambah D1-nya 7
per D1 ditambah 2. 7 ditambah 17 dikalikan nilai C, yaitu 3. Hasilnya adalah 66,375. Fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil dapat berupa kuartil, desil, dan persentil. Kuartil disimbolkan dengan Ki. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau pertama, Q1, kuartil tengah atau kedua, Q2, dan kuartil atas atau ketiga, Q3. Kuartil tengah sama dengan median. Jadi kuartil tengah itu ya median lah. Di sini ada kuartil data tunggal. Untuk data tunggal, kuartil-kuartilnya dapat dicari dengan menggunakan metode mencari median. Atau rumusnya sebagai berikut. QI sama dengan nilai yang ke I dibagi N ditambah 1 per 4. I sama dengan 1, 2, 3. Di sini ada contoh soal kuartil data tunggal. Tentukan kuartil dari data 2, 6, 8, 5, 4, 9, dan 12. Jawab. Pertama, urutkan datanya mulai dari yang terkecil, yaitu 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan yang terbesar yaitu 12. N sama dengan 7. Ya, tadi jumlah data keseluruhannya adalah 7 angka. QI sama dengan nilai ke I dibagi N ditambah 1 per 4. Q1 sama dengan nilai ke 1 dibagi 7 ditambah 1 per 4. Sama dengan 2, yaitu 4. Perhitungan menggunakan Excel-nya sebagai berikut, bisa dilihat gambarnya. Berikutnya adalah mencari nilai Q2 sama dengan nilai ke 2 dibagi 7 ditambah 1 per 4 sama dengan 4, yaitu 6. Perhitungan menggunakan Excel sebagai berikut. Berikutnya ada nilai Q3, yaitu untuk mencari nilai Q3 adalah sama dengan nilai ke-3, nilai ke-3 dibagi 7 ditambah 1 per 4, sama dengan 6, yaitu 9. Perhitungan menggunakan Excel sebagai berikut. Bisa dilihat untuk kedua gambar ini, perhitungan menggunakan Excel. Dan yang kedua ada kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok dapat dirumuskan dengan QI sama dengan BI ditambah IN per 4 dikurangi sigma FI dikali 0 per QI dikalikan C. Keterangan BI sama dengan tepi bawah kelas kuartil. N sama dengan jumlah semua frekuensi. I sama dengan 1, 2, 3. Di sini ada sigma FI kali 0 sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. C sama dengan panjang interval kelas, dan FQI sama dengan frekuensi kelas kuartil. Berikutnya ada contoh soal dari kuartil data kelompok. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari distribusi frekuensi pada tabel berikut ini. Ya, tabel dari diameter pipa dengan frekuensi dan FK. Diketahui N sama dengan 40, berarti 1/4 dikali 40 sama dengan 10. 2/4 dikali 40 sama dengan 20, dan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Kelas Q1 berada di kelas ketiga, kelas Q2 berada di kelas ketiga, dan kelas Q3 berada di kelas keempat.
B1 sama dengan 70,5. B2 sama dengan 70,5. Dan B3 sama dengan 73,5. Sigma F1 dikali 0 sama dengan 7. Sigma F2 dikali 0 sama dengan 7. Sigma F3 dikali 0 sama dengan 20. C sama dengan 3. Fq1 sama dengan 13. Fq2 sama dengan 13. Dan Fq3 sama dengan 14. Selanjutnya adalah perhitungan dari kuartil data kelompok. Q1 sama dengan 70,5 ditambah 1/4 dikali 40 min 7 per 13 dikali 3. Q1 sama dengan 7,5 ditambah 0,69 sama dengan 71,19. Sekarang Q2 sama dengan 70,5 ditambah 1/2 dikali 40 per 40 min 7 per 13 dikali 3. Q2 sama dengan 70,5 ditambah 3 sama dengan 73,5. Dan terakhir, Q3 sama dengan 73,5 ditambah 3/4 dikali 40 min 20 per 14 dikali 3, yaitu Q3 73,5 ditambah 2,14 sama dengan 75,64. Jangkauan kuartil atau JK. JK sama dengan 1/2 dibagi nilai Q3 min nilai Q1. JK sama dengan 1/2 nilai Q3 adalah 75,64 dikurangi nilai Q1 yaitu 71,19 sama dengan 2,225. Berikutnya ada desil disimbolkan dengan D. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 desil yaitu D1, desil pertama, dan desil ke-9 atau D9. Desil kelima, D5 adalah median. Cara mencari desil dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Yang pertama ada desil data tunggal. Desil data tunggal dapat dirumuskan dengan DI sama dengan nilai ke I dibagi N plus 1 per 10, 1, 2, 3 sampai 9. Contoh soalnya, tentukan desil ketiga atau D3 dan desil ketujuh atau D7 dari data berikut. Dari 23, 30, 32, 34, 38, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, dan 46. Untuk yang pertama, kita cari nilai desil ketiganya. Desil ketiga, D3 sama dengan data ke-3 dibagi 13 ditambah 1 per 10. Sama dengan data ke-42 per 10 sama dengan data ke-4,2 sama dengan X4 ditambah 0,2 dibagi X5 dikurangi X4. Sama dengan 34 ditambah 0,2 dibagi 38 dikurangi 34 sama dengan 34,8. Perhitungan menggunakan Excel karena tidak ada rumus desil maka bisa menggunakan rumus persentil. Perhitungan menggunakan Excelnya sebagai berikut, ada di gambar. Saya Rifai Lukman, saya di sini akan menjelaskan desil data tunggal untuk mencari desil ke-7, yaitu 7 dikali 13 tambah 1 dibagi 10. Jadi 7 dikali 13 tambah 1 yaitu 98. Jadi datanya 98 bagi 10. Jadi data ke 9,8. Jadi X9 ditambah 0,8 dikali X10 dikurang X9. Ini sama dengan 41 ditambah 0,8 dikali 43 dikurang 41 sama dengan 42,6.
Yang kedua adalah desil data kelompok. Untuk desil data kelompok dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu DI sama dengan BI plus IN bagi 10 dikurang sigma FI O bagi FDI dikali C. Yaitu keterangannya DI yaitu desil ke I, BI yaitu tepi bawah kelas desil ke I, N yaitu jumlah frekuensi, sigma FIO sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, C sama dengan panjang kelas interval desil ke I, FDI yaitu frekuensi kelas desil ke I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Untuk contoh soalnya seperti berikut. Ini ada nilai 30 sampai 39 sampai 90 sampai 99. Frekuensinya yaitu 5, 3, 6, 7, 8, 7, 4. Maka jumlahnya yaitu 40. Untuk contoh soalnya seperti berikut, yang ditanyakan desil ke-4 dan desil ke-8. Diketahui itu N-nya 40, maka 4 bagi 10 kali 40 sama dengan 16. Maka desil ke-4 itu datanya 16. Yang desil ke-8, 8 bagi 10 kali 40 sama dengan 32. Jadi desil ke-4 berada di kelas ke-4 dan desil ke-8 berada di kelas ke-6. Untuk desil ke-4, B4-nya 59,5, B6 79,5, sigma F4-nya yaitu 14, sigma F6 kali O-nya 25. Untuk C-nya yaitu 10, FD4 sama dengan 7, FD8-nya sama dengan 7. Untuk desil ke-4 itu sama dengan B4 plus 4N bagi 10 dikurang sigma F4 dibagi FD4 dikali C sama dengan 59,5 ditambah 4 bagi 10 kali 40 dikurang 14 dibagi 7 dikali 10. Jadi sama dengan 59,5 ditambah 2,86. Jadi desil keempat yaitu 62,36. Untuk desil ke-8-nya itu B6 plus 8N bagi 10 dikurang sigma F6 sama dengan FD8 dikali C, yaitu 79,5 ditambah 8 bagi 10 dikali 40 dikurang 29 dibagi 7 dikali 10 sama dengan 79,5 ditambah 4,29. Jadi hasil untuk desil ke-8 itu 83,79. Yang berikutnya ada persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Terdapat 99 persentil, yaitu persentil pertama, persentil kedua, sampai persentil 99. Cara mencari persentil dibedakan antara persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Untuk persentil data tunggal dapat dirumuskan sebagai PI sama dengan nilai ke I dikali N tambah 1 dibagi 100. Contoh soalnya, tentukan persentil ke-10 dan persentil ke-76 dari data berikut. Untuk persentil data tunggal, N sama dengan 30, P10 sama dengan data 10 dikali 30 tambah 1 dibagi 100. Itu datanya ke 310 dibagi 100. Jadi datanya ke 3,1 sama dengan X3 tambah 0,1 dikali X4 dikurang X3 sama dengan 22 ditambah 0,1 dikali 24 dikurang 22 sama dengan 22,2. Kemudian persentil data tunggal yang untuk mencari persentil data ke 76 itu sama dengan 76 dikali 30 tambah 1 dibagi 100. Yaitu datanya 2356 dibagi 100 sama dengan data ke 23,56. Jadi sama dengan X23 ditambah 0,56 dikali X24 dikurang X23. Jadi sama dengan 42 tambah 0,56 dikali 43,40 dikurang 42 sama dengan
42,56. Saya Rifadi Lukman, saya di sini akan menjelaskan persentil data kelompok. Untuk persentil data kelompok dapat dicari dengan rumus PI sama dengan WI plus IN bagi 100 dikurang sigma FI dibagi FPI dikali C. Untuk keterangannya seperti berikut. Kemudian untuk mencari persentil data kelompok, di situ ada tingginya dari 150, 154 sampai 175 sampai 179. Untuk frekuensinya ada 4, 8, 14, 35, 27, 12 dan jumlah frekuensinya itu 100. Untuk persentil data kelompok, tentukan persentil ke-10 dan persentil ke-90. Maka diketahui P10 sama dengan 10 dibagi 100 dikali 10 sama dengan 10. Jadi persentil 10 berada di kelas kedua, yaitu B10 sama dengan 154,5. Untuk N nya 100, sigma F10 nya sama dengan 4, untuk C nya 5, FP10 nya sama dengan 8. Jadi P10 sama dengan B10 ditambah 10N dibagi 100 dikurang sigma F10 sama dibagi FP10 dikali C. Jadi sama dengan 154,5 ditambah 10 dibagi 100 dikali 100 dikurang 4 dibagi 8 dikali 5. Jadi sama dengan 154,5 ditambah 3,75 sama dengan 158,25. Untuk P90-nya 90 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 90. Jadi persentil 90 berada di kelas ke-6, yaitu B90 sama dengan 174,5. Untuk N nya 100, sigma F90 sama dengan 88, C nya 5, FP90 nya yaitu 12. Jadi P90 sama dengan 174,5 ditambah 90 dibagi 100 dikali 100 dikurang 88 dibagi 12 dikali 5. Ini sama dengan 174,5 ditambah 0,83 sama dengan 175,33. Untuk jangkauan persentilnya itu P90 dikurang P10 itu 175,33 dikurang 158,25. Jadi sama dengan 20,13. Ukuran dispersi yaitu ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya, atau ukuran menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari nilai ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Dengan adanya dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan lebih tepat. Jangkauan range atau R. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Jangkauan digunakan sebagai ukuran apabila dalam waktu yang sangat singkat ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang diselidiki. Cara mencari jangkauan dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Untuk jangkauan data tunggal, bila ada sekumpulan data tunggal X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka jangkauannya adalah jangkauan sama dengan Xn dikurang X1. Contohnya yaitu tentukan jangkauan data dari 1, 4, 7, 8, 9, 11. Maka jawabannya X6 sama dengan 11 dan X1 sama dengan 1. Jangkauannya X6 sama dengan X1 sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Jangkauan data kelompok itu jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Jangkauan selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah.
Jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Saya Rifali Lukman, saya di sini akan menjelaskan contoh soal dari jangkauan data kelompok. Contoh soal kali ini adalah pengukuran tinggi badan 50 mahasiswa. Di sini terdapat tabel 140 sampai 144 sampai 170 174. Frekuensinya 2, 4, 10, 14, 12, 5, 3. Jumlah frekuensinya adalah 50. Yang ditanyakan adalah tentukan jangkauan dari distribusi tabel di atas. Maka jawabannya adalah titik tengah kelas terendah sama dengan 142, titik tengah kelas tertinggi 172, tepi bawah kelas terendah 139,5, tepi atas kelas tertinggi 174,5, yang jangkauan angka 172 dikurang 142 sama dengan 30, yang B jangkauan 174,5 dikurang 139,5 sama dengan 35. Deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Kelemahan simpangan rata-rata adalah dalam menjumlahkan deviasi masing-masing skor atau deviasi masing-masing interval tersebut. Tanda-tanda dalam deviasi diabaikan, dengan kata lain semua deviasi ditandakan plus karena yang dijumlahkan hanya harga mutlak. Cara mencari deviasi rata-rata dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Deviasi data tunggal. Deviasi data tunggal rumusnya adalah deviasi rata-rata sama dengan setengah sigma X dikurang X bar sama dengan sigma X dikurang X bar dibagi N. Contohnya adalah tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Maka jawabannya rata-rata hitung sama dengan X bar sama dengan 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi sigma X dikurang X bar sama dengan 2 dikurang 6 tambah 3 dikurang 6 tambah 6 dikurang 6 tambah 8 dikurang 6 tambah 11 dikurang 6 sama dengan 14. Jadi deviasi rata-rata adalah sigma X dikurang X bar bagi N, yaitu 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Kemudian deviasi data kelompok dapat dirumuskan deviasi rata-rata sama dengan setengah sigma F X dikurang X bar sama dengan sigma F X dikurang X bar dibagi N. Untuk contoh soalnya, tentukan deviasi rata-rata dari distribusi frekuensi. Di sini X barnya sudah ada, yaitu 157,7. Begini tabel distribusi frekuensinya. Nah, maka jawabannya sigma F X dikurang X bar yaitu 282 dibagi N-nya yaitu 50. Jadi 282 dibagi 50 sama dengan 5,64. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, variansnya atau varians sampel disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi, varians populasi disimbolkan dengan sigma kuadrat. Untuk varians data tunggal dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu dengan metode biasa dan metode angka kasar. Untuk contoh soalnya, tentukan varians dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Seperti ini tabelnya. Untuk N-nya 5, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk X-nya, cari X bar-nya.
2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 bagi 5 dikali 6. Untuk metode biasanya yaitu S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar dibagi N kurang 1. Yang dimana tadi sigma X dikurang X bar yaitu 54, untuk N nya 5 dikurang 1. Jadi hasilnya 13,5. Untuk metode angka kasar, S2 sama dengan X sigma X kuadrat dibagi N kurang 1 dikurang sigma X kuadrat dibagi N dikali N kurang 1. Jadi hasilnya 234 dibagi 5 kurang 1 dikurang 30 pangkat 2 dibagi 5 ditambah 5 kurang 1 sama dengan 13,5. Varians data kelompok. Untuk data kelompok itu distribusi frekuensi, variansnya dapat ditentukan menggunakan 3 metode, yaitu metode biasa, metode angka kasar, dan metode coding. Contoh soalnya yaitu tentukan varians dari distribusi frekuensi berikut. Sini ada diameter dari 65 sampai 67 sampai dengan 80 dan sampai 82. Untuk frekuensinya yaitu 2, 5, 13, 14, 4, 2. Untuk jumlah frekuensinya itu 40. Yang pertama ada metode biasa. Untuk rumusnya S2 S pangkat 2 sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N, yaitu hasilnya S pangkat 2 sama dengan 467,790 dibagi 40 sama dengan 11,694. Yang kedua ada metode angka kasar, yaitu rumusnya S pangkat 2 sama dengan sigma Fx pangkat 2 dibagi N dikurang sigma Fx dibagi N di pangkat 2. Jadi hasilnya 216 117 dibagi 40 dikurang 2937 dibagi 40 pangkat 2. Jadi hasilnya 5402,925 dikurang 5391,231. Jadi hasilnya 11,649. Untuk metode coding, keterangannya yaitu C sama dengan panjang interval kelas, U sama dengan X dikurang M dibagi C, M yaitu rata-rata hitung sementara. Untuk rumusnya yaitu S pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikali sigma FU pangkat 2 dibagi N dikurang sigma FU dibagi N pangkat 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 2 dikali 63 dibagi 40 dikurang minus 21 dibagi 40 dikali 2. Jadi hasilnya 9 dikali 1,575 dikurang 0,276 sama dengan 11,694. Jadi kesimpulannya yaitu statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, penataan, penyajian, analisis, dan interpretasi data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistika deskriptif adalah statistika yang hanya dapat digunakan untuk menggambarkan dan juga menganalisis kelompok data tanpa disertai dengan penarikan kesimpulan tentang besar mana di antara kelompok yang ada. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan paling tengah atau pusat. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai rata-rata dari data-data yang ada. Rata-rata hitung dari populasi diberi simbol U atau mu. Rata-rata hitung dari sampel diberi simbol X bar.
Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya. Dalam urutan data, median sering pula disebut rata-rata posisi. Median ditulis singkat atau disimbolkan dengan MI atau MD. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sering ditulis singkat atau disimbolkan dengan MO. Sejumlah data bisa tidak mempunyai modus. Mempunyai satu modus disebut unimodal, mempunyai dua modus disebut bimodal, atau mempunyai lebih dari dua modus disebut multimodal. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa sebagian yang sama. Fraktil dapat berupa kuartil, desil, dan persentil. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Jangkauan digunakan sebagai ukuran apabila dalam waktu yang sangat singkat ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang diselidiki. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Kelemahan simpangan rata-rata adalah dalam menjumlahkan deviasi masing-masing skor atau deviasi masing-masing interval tersebut. Tanda-tanda dalam deviasi diabaikan, dengan kata lain, semua deviasi ditandakan plus, karena yang dijumlahkan hanya harga mutlak. Varians adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, variansnya atau varians sampel disimbolkan dengan S pangkat 2. Untuk populasi, variansnya atau varians populasi disimbolkan dengan sigma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.